cek, 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 mic, cek, cek, mic, cek, cek, mic, cek. Shalom jemaat Tuhan, jemaat GMI Anugerah, salam sehati. Mari kita mempersiapkan diri kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Mari kita muliakan Tuhan dengan nyanyian pujian dari nyanyian metodis nomor 7, Bimbing Kami Yesus. Bimbing kami Yesus dalam kuasa-Mu, kebaktian ini Kau kuduskanlah pada tiap orang, Roh-Mu berikanlah segala kesusahan, Tuhan jauhkanlah sabar serta taat, kami bekerja sambil menantikan kedatangan-Mu. Amin.
kita berdoa. Terima kasih Allah untuk kebaikan-Mu bagi kami masih menikmati kehidupan hari ini. Ya Allah Bapa, kami datang di dalam hadirat-Mu. Memohon kiranya berikanlah kuasa Roh Kudus-Mu, menguduskan kami, mengampuni dosa kami, melayakkan kami, boleh menerima berkat anugerah-Mu di dalam ibadah kami, yang kami lakukan baik di rumah-Mu maupun di rumah kami kekuatan dan semangat, sehingga melalui ibadah ini Tuhan, kami beroleh kemampuan untuk menjalani hari ke depan. Terima kasih Bapa, berkenanlah akan ibadah kami ini, yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dari nomor nyanyian metodis nomor 5, Hai Kristen Pujilah. Kita berdoa doa pengakuan dosa kita. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau hidup dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita menduduhkan hati kita di hadirat Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita tahu kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan, pembacaan Alkitab kita dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Warta Jemaat. Persembahan kebaktian Minggu Keluarga, perpuluhan dan ucapan syukur dapat diberikan dengan cara menyerahkan langsung ke kantor gereja setiap Selasa sampai Sabtu pukul 9 sampai 16 WIB. 2. Transfer ke rekening gereja atas nama Leli Novalia Purba, BCA nomor 34913873550. Yang ketiga, apabila diperlukan bantuan untuk menjemput persembahan ke rumah masing-masing dapat menghubungi WA Bendahara Gereja nomor 0812 6072 758 atau WA Sekretaris Gereja 0812 6489 0078. Pegawai gereja kita siap untuk menjemputnya. Atau bagi yang tidak melakukan cara yang 1, 2, dan 3 dapat menyimpannya dan mengumpulkannya untuk sementara, lalu menyerahkannya langsung ke gereja pada saat kita aktif kembali beribadah di gedung gerejanya. Kebaktian minggu depan dan kegiatan lainnya. Kebaktian Minggu tanggal 10 Mei 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing live streaming di gereja satu gelombang saja pada pukul 9 WIB. Dengan versi himnal. Jemaat disilahkan membuka laman Facebook kita GMI Anugerah Medan. Kantor gereja tetap buka setiap Selasa sampai Sabtu jam 9 sampai jam 16 WIB. Dan para pekerja gereja masuk seperti biasa. Menyikapi penyebaran wabah virus COVID-19, doa dan harapan kita semoga belas kasihan Tuhan melindungi dan memelihara kita semua. Menyikapi berita wabah virus COVID-19 yang menimbulkan kegalauan sebagian masyarakat dunia dan Indonesia, maka diharapkan kepada kita semua agar berkhidmat dan ora et labora supaya tetap tenang sambil menyebarkan pengharapan bagi sesama akan kuasa pertolongan dan mujizat Tuhan bagi umatnya. Berdoa kepada Tuhan serta mengandalkan kuasa Tuhan, kasih dan berkat campur tangannya agar virus COVID-19 dapat segera diatasi. Menjaga kesehatan dengan baik, istirahat yang cukup, menjaga kebersihan dan pola hidup yang sehat agar imun tubuh kita tetap kuat dan terhindar dari virus serta penyakit. Tetap menjaga tata krama, physical distancing saat bertemu dengan sahabat atau siapapun. Sampaikan shalom dengan senyuman dan salam sehati tanpa berjabat tangan. Apabila di antara jemaat yang baru pulang dari luar negeri dianjurkan memeriksakan diri ke klinik atau rumah sakit terdekat. Patuhi aturan pemerintah social distancing, stay at home. Tuhan kiranya melindungi kita semua. Dari pimpinan jemaat GMI Anugerah Pendeta Daniel Ilase, amin. Persembahan perpuluhan bisa kita lihat di buletin kita masing-masing. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan kita yang menjadi nas persembahan kita. Camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kita bernyanyi kembali memuliakan Tuhan dari nomor nyanyian 214, Apa yang kita sembahkan. Kita sembahkan karena anugerah Tuhan, namanya kita masyurkan dan pujiannya naikkan. Tuhanlah yang memberkatkan semua Mari kita berdoa. Bagimulah segala hormat, puji, kemuliaan ya Tuhan yang kami muliakan, yang kami sembah, dan yang kami puji dengan segenap hati, segenap akal, segenap pikiran, segenap kekuatan kami. Yesus Kristus pemilik hidup, Tuhan kami yang telah mematahkan belenggu maut. Puji syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan Yesus, yang masih memperkenankan kami untuk melakukan ibadah pada minggu yang pertama di bulan Mei 2020 ini. Walaupun kami tetap melakukannya dalam suasana keterbatasan, yaitu dengan live streaming, tetapi itu pun menjadi sebuah anugerah yang telah Tuhan nyatakan kepada kami. Kami percaya juga pada kesempatan ini seluruh jemaat keluarga besar Gemi Anugerah Jalan Madung Lubis nomor 9 melakukan ibadah mengikuti secara live streaming di rumah mereka masing-masing dengan pertolongan dan penyertaan daripada Tuhan. Karena kami percaya bahwa umat-Mu adalah umat yang setia, umat yang berpengharapan, umat yang senantiasa memelihara pertumbuhan iman mereka. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang melakukan peribadatan pada hari ini di tempat mereka masing-masing ya Bapa. Tambah-tambahkan kekuatan, kesehatan, sukacita di tengah-tengah hidup rumah tangga mereka, di tengah-tengah kesehatan mereka setiap pribadi. Baik para kaum usia indah, para kaum P2MI, PWMI, P3MI, dan juga PRMI, bahkan anak-anak kami yang masih kecil, yaitu sekolah minggu. Biarlah ya Bapa di sorga, di tengah-tengah kehidupan mereka menjalani masa karantina pandemi COVID-19 ini, tetap terpelihara dengan tangan kuasa Tuhan yang melawat dan menjaga, dan Roh Kudus-Mu yang memeliharakan dan dibentengi dengan bala tentara sorgawi seluruh keluarga besar jemaat Gemi Anugerah dalam keadaan sejahtera dan penuh dengan kekuatan daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan Yesus untuk seluruh para hamba Tuhan yang Tuhan telah tempatkan di Gemi Anugerah. Demikian juga dengan seluruh majelis LSCLS, pengurus sektor, dan semua pekerja gereja. Agar senantiasa dalam lawatan tangan kuasa-Mu Bapa menjalankan kehidupan keseharian,
baik di tengah-tengah pelayanan dalam gerejamu, demikian juga dengan aktivitas dalam keterbatasan pasca karantina ini, ya Bapa di sorga. Biarlah kami semuanya senantiasa memandang kepada Tuhan akan kuasa pertolongan-Mu dari tempat yang maha tinggi. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah melupakan kami, tetapi ajarlah kami untuk bersandar sungguh-sungguh dan mempercayakannya kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa pada kesempatan ini, ya Tuhan Yesus, agar wabah virus corona dapat cepat berlalu dari bumi ini Bapa, dari bangsa negara kami, dari Provinsi Sumatera Utara, dari Kota Medan, agar kiranya kami boleh kembali hidup secara normal, beraktivitas, melakukan tugas kegiatan kami, keseharian kami hanya untuk kemuliaan Tuhan, dan kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan menunjukkan kasih kepada sesama kami. Kami juga serahkan, ya Bapa di sorga, untuk para medis yang senantiasa Bapa menyediakan waktu mereka untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan karena virus corona yang mewabah pada saat ini. Berikan kepada mereka kekuatan kesehatan, terutama bagaimana mereka Tuhan begitu mulia pekerjaan yang telah mereka tanggung jawabi. Mereka meninggalkan sanak keluarga mereka di rumah. Maka biarlah Tuhan Engkau berkati seluruh para dokter, para perawat dan juga para relawan, agar kiranya tetap dalam lindungan tangan kuasa Tuhan dan mereka terhindar dari wabah virus yang mematikan itu, ya Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan untuk para ahli yang pada saat ini Tuhan terus berjuang, terus mengadakan penelitian, ya Bapa di sorga, untuk menemukan vaksin guna mengobati dan menangkal sakit penyakit corona yang mewabah di seluruh dunia. Bapa, berikan hikmat kepada mereka melalui alat-alat yang canggih pada kesempatan ini, melalui hikmat yang daripada Tuhan. Biarlah para ahli medis yang bekerja keras siang dan malam boleh menemukan temuan, yaitu virus ini boleh dikalahkan melalui vaksin yang akan mereka temukan, ya Bapa di sorga. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan bagaimana keadaan di tengah-tengah bumi Indonesia yang kami cintai pada kesempatan ini. Bagaimana para pemerintah senantiasa menegaskan aturan peraturan untuk memutus persebaran COVID-19 yang mewabah di negara kami. Berikan hikmat kepada pemerintah kami dari tingkat pusat, tingkat gubernuran, demikian juga dengan kabupaten kota sampai kepada kelurahan dan pedesaan bahkan pedusunan. Agar kiranya Bapa di sorga mereka boleh mengarahkan dan memberikan pengertian kepada seluruh penduduk. Agar penduduk juga boleh hidup dalam ketaatan dan kedisiplinan akan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami. Dengan demikian Tuhan, persebaran virus ini boleh terputus. Virus ini boleh teratasi. Boleh cepat berlalu dari bumi Indonesia dan kami boleh kembali beraktivitas normal, ya Bapa. Kami telah rindu Tuhan untuk boleh bersekutu bersama seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Kami rindu Tuhan untuk melakukan aktivitas kami seperti sebelum terjadi virus yang mewabah pada saat ini. Bapa, demikian juga khusus di Kota Medan, di mana mulai esok akan ditegaskan bahwa seluruh orang yang keluar rumah harus memakai masker. Maka biarlah penduduk Kota Medan boleh hidup dalam ketaatan, kedisiplinan. Karena Tuhan, salah satu dengan itulah kami boleh untuk menjaga diri dari paparan virus tersebut dan juga mencegah diri kami menjadikan orang tertular jikalau kami memang menjadi seorang yang telah terpapar, ya Bapa di sorga. Bapa, kami rindu dan kami percaya tangan kuasa Tuhan akan melawat bangsa kami Tuhan, melawat daerah kami. Kami percaya kuasa Tuhan mampu melakukan itu dan sepatah kata daripada Tuhan, kata mujizat akan terjadi di tengah-tengah
negara kami, di tengah-tengah kota kami, di tengah-tengah daerah kami. Bungkuslah kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kiranya kami boleh terhindar dari paparan wabah virus yang sedang mewabah pada saat ini, ya Bapa di sorga. Tuhan, kami juga bersyukur pada hari ini, di mana kami Tuhan izinkan untuk mengadakan ibadah secara live streaming. Maka biarlah peribadatan yang kami lakukan ini Bapa di sorga berkenan kepadamu. Demikian juga dengan jemaat-jemaat Tuhan, walau jarak memisahkan kami, mereka terberkati. Mereka merasakan hadirat Tuhan melalui puji-pujian, melalui doa, melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nantinya. Kami boleh dipersatukan, diikat dalam satu kasih daripada Yesus Kristus yang telah menunjukkan kasih-Mu yang tidak terbatas itu atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Dalam kesulitan perekonomian pada saat ini Bapa di sorga, mereka tetap setia memberikan persembahan mereka, memberikan ucapan syukur mereka, memberikan persepuluhan mereka. Kami percaya mereka tidak akan berkekurangan karena memberi kepada Tuhan, tapi Tuhan ahlinya melipat gandakan, melimpahkan. Mereka akan berlimpah dalam kasih karunia dan tidak akan pernah berkekurangan, karena Tuhan tidak pernah mempermalukan umat-Mu yang setia kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Masih banyak Tuhan kerinduan kami percaya Tuhan mengerti, Tuhan memahami apa yang patut kami terima. Maka jadilah Tuhan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami. Di atas segala penuhan kami Bapa di sorga, ampuni kami Tuhan dari dosa pelanggaran yang telah kami lakukan, baik kepada Tuhan dan juga kepada sama kami. Agar apa yang kami mohonkan, yang kami sampaikan sampai ke hadirat Tuhan, dan berkat-berkat-Mu yang telah Tuhan sediakan tercurah melimpah atas kehidupan kami. Terpuji termulia nama-Mu ya Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Kami datang berserah mengucap syukur kepadamu dalam satu nama yang termulia, Raja kami, penebus kami, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, tibalah waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang ditaburkan oleh hambanya, Bapak Pendeta Daniel Ilase, M.In. Untuk itu mari kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian dari nyanyian metodis nomor 164, Ya Tuhan Tiap Jam. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ya Bapa,
Berbicaralah Engkau kepada kami saat ini. Karena kami sekalian anak-Mu yang hadir di sini telah siap sedia untuk mendengar dan menerima firman Tuhan. Kami memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk membimbing kami sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, salam bagimu semuanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ayat 42 sampai 47. Mari ikuti dan simak bersama-sama demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita. Tema renungan kepada kita pada minggu hari ini adalah hidup orang Kristen yang benar. Saudara-saudara kekasih Tuhan, gereja pertama sekali di dunia ini sungguh merupakan gereja yang luar biasa. Gereja mula-mula terkenal dengan semangat persekutuannya, dengan kekuatan doanya, dengan kebersamaannya, dan dengan pengaruhnya di sekelilingnya. Cara hidup jemaat gereja mula-mula ini menjadi sebuah model yang ideal bagi kehidupan orang-orang Kristen pada masa kini. Dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 42 sampai 47 ini, kita akan belajar bersama-sama beberapa hal penting dari cara hidup mereka. Pertama, berpaut pada ajaran para rasul. Saudara-saudara, mari kita perhatikan baik-baik cara hidup jemaat gereja mula-mula di dunia ini. Mereka bersungguh-sungguh berpaut atau berpegang erat pada ajaran
para rasul. Dan para rasul juga selalu memperhatikan dan menjaga kemurnian ajaran mereka. Sangat berbeda dengan pengajaran-pengajaran dewasa ini yang kadang-kadang tidak lagi berpaut pada kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati menerima setiap ajaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut kebenaran firman Tuhan. Contoh, pada bulan Mei yang lalu, seorang pendeta dari gereja evangelikal di Virginia, yaitu Bishop Gerald Glenn, beliau ini termasuk salah satu pendeta yang bandel. Pada saat sedang lockdown di Virginia, ia tetap membuka pelayanan di gerejanya. Dan jemaatnya sampai penuh di dalam gedung gereja itu. Dan kepada seluruh jemaatnya dia berkata, saya percaya bahwa Tuhan lebih besar daripada virus corona yang saat ini sedang ditakuti oleh masyarakat dunia. Saya percaya bahwa segala sakit penyakit dapat disembuhkan. Dan gereja saya adalah salah satu gereja yang dapat menyembuhkan segala sakit penyakit. Saudara-saudaraku, pada minggu tanggal 5 April 2020, pendeta ini jatuh sakit. Ia dirawat di salah satu rumah sakit. Dan seminggu kemudian, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, dia meninggal dunia. Gerejanya dengan sedih memberitakan bahwa Bishop Gerald Glenn meninggal dunia oleh karena terinfeksi COVID-19. Dan kini diketahui bahwa istrinya juga dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Saudara-saudaraku, marilah kita berpaut senantiasa pada ajaran yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Di dalam surat 1 Timotius pasal 4 ayat 16 dikatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudara-saudaraku, jangan takabur. Jangan sombong rohani. Amin. Jangan pernah kita menganggap bahwa iman kita lebih baik daripada iman orang lain. Jangan pernah kita berkata bahwa gereja kita lebih hebat daripada gereja yang lain. Dan menutup mata, menutup telinga, menutup hati, serta pikiran terhadap kebenaran yang diberitakan oleh orang lain. Dalam menyikapi situasi darurat sekarang ini, kita harus berhikmat. Dan kita harus patuh pada anjuran pemerintah yang telah disampaikan kepada kita. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita terus menjalankan social distancing, stay at home, physical distancing,
Dan kalaupun harus keluar dari rumah setiap hari, jangan lupa untuk memakai masker. Tetaplah kita menjaga kesehatan kita semua. Di dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-7, Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Poin yang kedua, terhubung dalam komunitas. Pada ayat 42b dikatakan, mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti serta berdoa. Gereja-gereja rumah atau gereja-gereja kecil seperti konteks kita sekarang ini merupakan ujung tombak perkembangan yang luar biasa dari kekristenan pada abad pertama. Dalam komunitas Kristen tidak ada yang istilahnya penonton, tetapi semuanya adalah pemain. Mereka semua saling berbagi suka dan duka, saling mendoakan dan didoakan, saling melayani dan dilayani, saling menghibur dan dihibur, saling mencukupkan dan dicukupkan. Gereja mula-mula yang terdiri dari gereja-gereja rumah atau gereja-gereja kecil bertemu secara teratur di bait Allah. Ibadah raya di bait Allah adalah suatu event yang tentu ditunggu-tunggu. Seperti halnya jemaat GMI Anugerah Medan saat ini, yang tentunya juga sudah sangat merindukan dan sangat menanti-nantikan event ibadah raya kita di gedung gereja ini. Amin. Dengan harapan virus COVID-19 ini segera berakhir. Sebab di rumah Tuhan inilah kita bisa secara bersama-sama merayakan hadirat Tuhan yang mulia. Gereja-gereja rumah atau gereja-gereja kecil pada abad pertama, semuanya terhubung satu dengan yang lain. Sehingga mereka memiliki persekutuan yang indah. Karena itu, Bapak Ibu jemaat GMI Anugerah yang saya kasihi, gereja-gereja anugerah kecil yang dalam situasi darurat sekarang ini sedang beribadah di rumah masing-masing, tetaplah kiranya berhubungan dengan gereja anugerah yang besar di Jalan Madong Lubis nomor 9 Medan ini. Baik mengenai info pelayanan maupun mengenai pemberian persembahanmu kepada Tuhan. Marilah kita saling bekerja sama, saling membangun hubungan komunikasi yang baik dan saling melengkapi satu sama lain. Poin yang ketiga, memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Saudara-saudaraku, jemaat gereja mula-mula di dunia ini memiliki kepedulian sosial yang luar biasa. Terlebih lagi bagi mereka yang sedang menderita. Anggota-anggota jemaat yang surplus begitu bermurah hati untuk mencukupi yang minus. Sehingga di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 34 dikatakan, tidak seorang pun dari antara mereka yang berkekurangan.
Bahkan pengaruh kepedulian sosial mereka yang tinggi itu sampai kepada masyarakat di sekitar mereka. Seperti halnya aksi sosial yang kita lakukan melalui gereja kita pada tanggal 18 dan 19 April yang lalu. Itu sebabnya mereka sangat disukai semua orang. Kemudian makin banyak orang yang datang kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, hidup orang Kristen yang benar itu tidak hanya cukup menguasai tentang, tetapi harus memiliki kepedulian sosial yang tinggi untuk mewujud nyatakan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masa COVID-19 yang berkepanjangan ini, sekali lagi, melalui pengajaran firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua anggota jemaat GMI Anugerah Medan ini, agar kita juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi, dengan terus memperjuangkan, merawat, dan memberikan kehidupan, terutama kepada saudara-saudara kita yang sedang menderita karena terkena dampak COVID-19. Tahap pertama sudah kita lakukan dengan sukacita pada tanggal 18 dan 19 April yang lalu. Kita berharap tahap kedua akan kita lakukan lagi pada bulan Mei ini untuk membantu meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita. Khususnya terhadap saudara-saudara kita yang kehilangan mata pencahariannya, yang terkena PHK dan sebagainya. Soal teknisnya selanjutnya akan saya informasikan lagi ke WA keluarga besar GMI Anugerah. Poin keempat, bermisi untuk memenangkan jiwa-jiwa yang baru. Saudara-saudaraku, tujuan utama dari baptisan Roh Kudus adalah memberdayakan orang percaya untuk bersaksi. Gereja mula-mula bertumbuh karena mereka bersaksi. Dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pertanyaannya ialah, melalui siapakah Tuhan bekerja untuk menambah jumlah orang yang diselamatkan? Jawabnya ialah tentu melalui kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus mengutus kita pergi bersaksi memberitakan Injilnya untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua, mari kita bersama-sama melakukan tugas panggilan kita ini. Tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan hidup yang sepadan. Sehingga setiap orang yang mendengar kesaksian kita dan melihat perbuatan kita yang baik menjadi percaya dan bertobat. Jemaat Anugerah Kekasih Tuhan, mari kita merenungkan 4 hal dalam kehidupan ini. Pertama, hidup orang Kristen yang benar
senantiasa berpaut pada pengajaran firman Tuhan yang baik dan benar. Tidak takabur dan tidak gemar mencobai Tuhan di dalam hidupnya. Yang kedua, hidup orang Kristen yang benar itu senantiasa terhubung dengan komunitas gereja. Tidak berjalan sendiri-sendiri menurut seleranya masing-masing. Melainkan saling melayani satu dengan yang lain. Tidak ada yang menjadi penonton. Dan semuanya saling merindukan perjumpaan untuk bersekutu dan beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan ini. Yang ketiga, hidup orang Kristen yang benar itu memiliki kepedulian sosial yang tinggi, tidak egois dan tidak sombong. Kita harus peka terhadap penderitaan orang lain. Tidak cukup hanya merasa simpati kepada orang lain, tetapi perlu untuk menunjukkan empati dengan membagikan apa yang ada pada kita untuk mencukupkan hidup saudara-saudara kita yang berkekurangan. Dan keempat, sebagai yang terakhir, hidup orang Kristen yang benar itu senantiasa punya visi dan misi untuk memperluas kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita semua adalah saksi Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita melakukan tugas panggilan gereja ini dengan setia untuk memenangkan jiwa-jiwa yang belum mendapatkan keselamatan. Agar setiap orang yang percaya dan bertobat beroleh keselamatan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan kepada kami sekalian. Kami mengucapkan syukur atas pemberitaan firman Tuhan ini. Engkau mengajarkan kami senantiasa dan mengingatkan kami kembali bagaimana kami harus menjalani kehidupan ini sebagai seorang Kristen yang benar. Ya Tuhan, kebenaran firman-Mu yang telah kami terima, kiranya Engkau memberkatinya dalam hidup kami, agar firman Tuhan itu senantiasa hidup, tumbuh berakar dan berbuah. Tolong kami Tuhan, agar kami tidak hanya menjadi pendengar yang budiman, tetapi sungguh-sungguh kami rindu Tuhan menjadikan kami pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar dalam kehidupan kami sehari-hari, kami mampu menunjukkan jati diri kekristenan kami yang benar. Ketika kami senantiasa berpegang erat pada kebenaran firman Tuhan. Ketika kami tetap bersatu di dalam Engkau, saling merindukan untuk bertemu satu dengan yang lain, agar kami dapat beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Dan satu hal yang kami sungguh rindukan untuk kami lakukan segera dalam
hidup kami. Kami rindu untuk mengadakan aksi sosial untuk tahap kedua. Sebagai bentuk perhatian dan wujud kasih kami yang nyata di antara sesama. Ada begitu banyak saudara kami yang menderita sekarang ini Tuhan. Karena dampak pandemi virus COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini. Tuhan, kami memohon kepadamu, khususnya seluruh anggota jemaat GMI Anugerah ini, bukalah mata hati kami dan gerakkanlah hati kami untuk melihat penderitaan saudara-saudara kami, agar kami masing-masing boleh saling menopang, saling membantu, saling mencukupi, dan saling membangun satu dengan yang lain. Kami rindu untuk kembali mengadakan aksi sosial tahap yang kedua. Kiranya Engkau berkenan atas segala rencana dan kerinduan kami sekarang ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Biarlah segala perbuatan kami yang baik dan juga kesaksian yang harus kami sampaikan kepada orang lain, biarlah ini sungguh-sungguh menjadi kesempatan bagi kami untuk turut bersama-sama membangun kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah seluruh umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Penuhilah kami sekaliannya dengan sukacita dan damai sejahtera surgawi. Dan bila ada anggota-anggota jemaat yang Tuhan kasihi, yang saat ini sedang dalam keadaan sakit atau sedang dalam proses pemulihan, kiranya Engkau juga melawat mereka ya Tuhan. Jamahlah mereka dan penuhilah juga hati mereka dengan sukacita, damai sejahtera surgawi yang daripada-Mu. Biarlah mereka boleh menikmati kasih dan kemurahan-Mu dengan kesembuhan dan kekuatan baru yang boleh mereka nikmati. Dan kehidupan kami untuk 1 minggu ke depan, kami tetap pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah kami, dan dalam setiap pekerjaan usaha dan pelayanan yang kami lakukan, biarlah Engkau senantiasa memberikan rezeki yang baik dan melimpah bagi kami, agar kami mampu hidup bersukacita untuk melayani Tuhan dan melayani sesama manusia. Bagi-Mulah hormat dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan kepada kita pada hari ini dengan memuliakan Tuhan dari nyanyian rohani nomor 126, Kehendak Tuhan Laksanakan. Kehendak Tuhan laksanakan, ku tanah liat
doksologi kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jalanilah hidup ini dengan sukacita dan tetaplah berharap hanya pada berkat dan pertolongan Tuhan saja. Maka terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat kembali bersatu teduh sejenak. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan atas segala berkat-Nya kepada kita pada hari ini. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu Bapak dan Ibu Jemaat GMI Anugerah yang kami kasihi. Salam bagimu semuanya. Salam, salam, salam. Kita akan berjumpa kembali minggu depan pada jam yang sama.